Nah, oke, kali ini adik-adik, bagaimana cara mencari nilai X jika eh, dalam bentuk persamaan tan ya adik-adik ya, tan. Nah, konsepnya adalah tan X sama dengan tan A. Jadi kalau misalnya sudah dalam bentuk tan X sama dengan tan A, maka untuk mencari nilai X-nya itu kita hanya gunakan satu rumus ya, di mana si X itu sama dengan A ditambah K kali 180. Nah, kenapa kakak gunakan 100, kenapa harus gunakan 180 gitu ya? Kalau kalau misalnya tan itu positifnya si tan itu ada di kuadran 1 dan kuadran 3 adik-adik ya. Kuadran 1 dan kuadran 3. Sementara kalau misalnya satu putaran itu 360 ya adik-adik ya, 360. Nah, kalau misalnya setengah putaran itu kan 180 ya. Kalau misalnya setengah putaran berarti itu hanya ada di kuadran yang positif sitan itu hanya di kuadran 1 adik-adik ya. Kalau misalnya dia dari 0 sampai 180. Nah, itu kan setengah putaran adik-adik. Nah, kemudian kalau misal pun dia di kuadran 3 berarti dari 180 ke 360. Nah, itu kan setengah putaran ya adik-adik ya. Maka dia dikali dengan 180 ya. Ingat A itu dia positif di kuadran 1 ya dan di kuadran ketiga ya adik-adik ya. Tapi kita pakai si A-nya saja ya. Kx sama dengan A ditambah K kali 180 ya adik-adik ya. Bisa ya? Contohnya, langsung kita masuk contoh 1. Himpunan penyelesaian persamaan sin 2x dikurang akar 3 cos 2x sama dengan 0 ya. Untuk x itu terletak di antara 0 dan 360 adalah ya adik-adik ya. Nah, karena tidak ada sama dengan, berarti sin 0 dan 360-nya tidak masuk ya. Next, maka jawabannya adalah, nah ini si sin 2x kurang akar 3 cos 2x sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan sin 2x sama dengan akar 3 cos 2x. Nah, tadi kan negatif pindah ruas jadi positif ya adik-adik, menjadi positif akar 3 cos 2x. Nah, ini kita karena dia sama-sama 2x ya adik-adik ya, fungsi sin dan cosnya sama-sama 2x, maka kita bagi dengan, sama-sama kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan nilai cos ya, cos 2x ya adik-adik ya. Ingat, kalau membagi harus adil adik-adik, harus adil ya, tidak boleh curang ya. Kalau sebelah kiri kamu bagi dengan cos 2x, maka sebelah kanan juga harus kamu bagi dengan cos 2x. Kenapa? Kenapa gitu ya? Biar nanti dia dalam bentuk tan gitu ya adik-adik, dia dalam bentuk tan dan di sebelah kiri, sebelah kanan ruasnya itu menjadi bilangan konstanta, jadi angka gitu ya adik-adik ya. Kenapa? Karena cos 2x-nya dibagi dengan cos x-nya, 2x-nya itu menjadi nanti menjadi 1 adik-adik, menjadi konstanta gitu kan. Jadi kita gampang mencari nilai dari si X-nya ya adik-adiknya. Ini ya. Maka si sin 2X-nya itu sama-sama kita bagi dengan cos 2X ya, ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga sin 2X dibagi dengan cos 2X itu menjadi tan 2X adik-adik. Nah, kemudian cos 2X dibagi dengan cos 2X itu kan 1 jadinya ya adik-adik ya. Akar 3 kali 1 itu akar 3. Adik-adik ya. Sekarang kita pikirkan tan berapa yang hasilnya akar 3 adik-adik. Maka tan 2x itu sama dengan tan 60 ya adik-adik ya. Dimana tan 60 itu adalah akar 3. Tan 2x itu sama dengan tan 60 tadi adik-adik ya. Rumusnya adalah x sama dengan A ditambah K kali 180 ya adik-adik ya. Maka si A-nya itu adalah 60 ya. Nah, karena 2x sama dengan 60 tambah K kali 180 adik-adik, nah kita harus bentuk dia ke dalam bentuk rumus kita, di mana X sama dengan, kalau yang kita punya adalah 2x ya adik-adik ya, maka nanti
untuk menjadikan X, maka semuanya kita bagi dengan 2 ya adik-adik ya. Kita bagi 2 sehingga menjadi X sama dengan 60 bagi 2 itu 30 dan 180 bagi 2 itu hasilnya 90. Maka X sama dengan 30 ditambah K kali 90. Nah, ini rumus yang kita pakai adik-adik ya. Nah, sekarang kita misalkan si K-nya itu sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 30 ditambah 0 kali 90 hasilnya adalah 30. Nah, ini masih memenuhi adik-adik ya. Masih memenuhi. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 30 ditambah dengan ganti K-nya jadi 1 ya. 1 kali 90 menjadi 30 tambah 90 hasilnya 120. Nah, ini juga masih memenuhi ya adik-adik ya. Masih masih terletak di antara 0 sampai 360 ya. Ingat, syaratnya adalah X-nya itu terletak di antara 0 dan 360 ya adik-adik ya. Berarti 120 masih memenuhi. Kemudian kalau K-nya sama dengan 2, X sama dengan 30 ditambah dengan 2 kali 90. Maka 30 ditambah 180 hasilnya 210. Ini juga masih memenuhi ya. Kemudian kalau misalnya K-nya sama dengan 3, berarti X sama dengan 30 ditambah dengan 3 kali 90. Maka X sama dengan 30 kali ditambah dengan 270 ya. Hasilnya 300. Ini juga masih memenuhi adik-adik. Kalau K-nya sama dengan 4, itu menjadi 390. Nah, ini sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena sudah melebihi dari 360 ya adik-adik ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 30, 120, 210, dan 300. Adik-adik ya. Bisa ya? Kalau misalnya nilai X yang memenuhi persamaan tan X ditambah kotan X sama dengan 4/3 dikali dengan akar 3, untuk X itu terletak di antara 0 dan 360. Nah, adik-adik di sini ada tanda sama dengan ya adik-adik. Berarti kalau misalnya X-nya ada 0 dan 360, berarti bisa ya masuk ke dalam himpunan penyelesaian X. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan gitu ya. Langsung saja kita kerjakan. Nah, ini tan X ditambah kotan X ya adik-adik. Nah, sekarang kalau kotan X mungkin kita agak sulit ya mengingat nilai dari kotan X, dimana kita cuma ingat itu si tan X ya adik-adik. Nah, si kotan X ini kita ubah menjadi 1 per tan X adik-adik ya. Sama dengan 4/3 akar 3 ya adik-adik. Nah, biar si sepertan X ini hilang, maka semua ruasnya itu kita kali dengan tan X ya. Kita kali dengan tan X. Nah, kemudian untuk di sebelah kanan itu kan ada 1/3 adik-adik ya. Nah, supaya 1/3-nya juga hilang, maka kakak kali dengan 3 gitu ya adik-adik. Maka nanti semua bilangan itu kita kali dengan 3 tan X biar tidak ada penyebutnya ya adik-adik, biar nanti tidak ada penyebutnya. Jadi kalau misalnya tidak ada penyebutnya itu lebih mempermudah kita mengerjakannya ya adik-adik ya. Maka kalau misalnya tan X dikali dengan 3 tan X itu menjadi 3 tan kuadrat X ya adik-adik ya, ditambah dengan 1 per tan X dikali dengan 3 tan X itu menjadi 3 ya, jadi tambah 3 ya. Sama dengan, nah ini 4/3 akar 3 dikali dengan 3 tan X. Nah, ingat 3 bagi 3 itu kan jadi 4 akar 3 ya adik-adik, menjadi 4 akar 3 tan X. Nah, ini kita jadikan sama dengan 0 ya adik-adik ya. Sehingga 3 tan kuadrat X dikurang, ingat positif pindah ruas jadi negatif ya. Negatif 4 akar 3 tan X tambah 3 sama dengan 0. Ya adik-adik ya. Nah, jadi, kita misalkan ini adik-adik. Nah, ini kan udah jadi dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi, kita misalkan tan X itu sama dengan P. Maka, bentuknya menjadi 3P kuadrat dikurang 4 akar 3P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita cari nilai P1 dan P2, kalau kita kalikan nilainya 9. Datang 9 itu ini adik-adik, A kali C ya. 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Kemudian kalau kita jumlahkan itu hasilnya B. Nah, sementara B itu adalah
min 4 akar 3 ya adik-adik ya. Nah ini, Kak tampilkan kolomnya. Kalau kita kali ini, bilangannya hasilnya 9. Tetapi kalau kita jumlahkan, kita harus dapat nilainya minus 4 akar 3. Berarti itu yang memenuhi ya adik-adik ya. Nah, 3 tambah akar 3 ditambah dengan 3 akar 3 itu menjadi 4 akar 3. Ingat adik-adik, unsurnya sudah sama ya. Unsurnya sama, berarti 1 ayam tambah 3 ayam menjadi 4 ayam gitu ya. Nah, kemudian ini min akar 3 dikurang dengan 3 ditambah dengan min 3 akar 3 itu menjadi min 4 akar 3. Nah, sudah ada yang memenuhi. Ini adik-adik, berarti yang memenuhi adalah P1-nya adalah min akar 3 dan P2-nya adalah min 3 akar 3 ya adik-adik ya. Langsung kita kembalikan lagi. Kita ganti min 4 akar 3 itu menggunakan min 3, akar 3 dikurang dengan 3 akar 3 ya. Ini ya, kita gunakan ya adik-adik. Ingat, min akar 3 dan min 3 akar 3 itu datangnya dari P1, P2 adik-adik ya. Nah, kemudian kita kelompokkan. Nah, ini kita kelompokkan berdasarkan biar unsur-unsurnya itu nanti ada yang sama. Ini adik-adik ya, kita kelompokkan menjadi nih. Unsurnya jadi sama ya adik-adik ya. Nah, ini 3P dengan akar 3, min akar 3 ini kakak gabungkan ya menjadi 3P dikurang akar 3 ya. Dikali dengan P kurang akar 3 adik-adik ya. Nah, unsurnya sama ya. Nah, sehingga 3P dikurang akar 3 itu sama dengan 0. Maka 3P sama dengan akar 3. P sama dengan akar 3 per 3. Untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua, P dikurang akar 3 itu sama dengan 0. Maka P sama dengan akar 3. Jadi P-nya ada 2 ya adik-adik ya. Ini kita coba dua-duanya ya. Kembalikan si tan X-nya itu ke dalam bentuk P. Di mana P itu menjadi, tan X itu menjadi akar 3 per 3 ya adik-adik ya. Maka tan X itu sama dengan tan 30 ya. Di mana tan 30 itu adalah akar 3 per 3. Nah, dapatlah nilai si A-nya. Maka kita masukkan langsung X sama dengan A kali K kali 180 ya. Menjadi A-nya masukkan 30. Menjadi X sama dengan 30 tambah K kali 180. Nah, ini yang kita gunakan ya. Nah, kita misalkan K-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 30 ditambah dengan 0 adik-adik. Maka hasilnya 30. Nah, ini masih memenuhi ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 30 ditambah 1 kali 180 adik-adik. Nah, ini hasilnya 210. Ini juga masih memenuhi adik-adik ya. Kalau K-nya sama dengan 2, hasilnya adalah 390. Nah, ini sudah tidak memenuhi adik-adik karena sudah melebihi ya, sudah melebihi dari 360. Nah, sementara X kita itu harus terletak di antara 0 dan 360 adik-adik. Berarti si X sama dengan 360 itu tidak memenuhi ya. Kemudian kalau P-nya sama dengan akar 3, maka tan X itu sama dengan P ya adik-adik. Kita ganti P-nya tan X sama dengan akar 3. Karena kan tadi sebelumnya P-nya kan ada 2, jadi harus kita coba dua-duanya. Maka tan X itu sama dengan tan 60 adik-adik. Berarti nilai A-nya adalah si 60 ya adik-adik ya. Langsung, ini yang rumus yang kita gunakan ya, X sama dengan 60 ditambah K kali 100. Kita misalkan K-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 60 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 60. Nah, ini memenuhi adik-adik ya. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 60 ditambah 1 kali 180. Maka 60 ditambah 180 hasilnya 240. Nah, ini juga masih memenuhi. Kalau misalnya K-nya sama dengan 2, hasilnya adalah 420. Nah, ini sudah tidak memenuhi adik-adik. Maka pengerjaan kita selesai sampai di sini ya. Karena P-nya sudah kita coba dua-duanya ya. Maka himpunan penyelesaian di mana X sama terletak di antara 0 dan 360 adalah 30, 60, 210, dan 240. Gampang ya? Terima kasih.